Untuk menancapkan kuku di Amerika, Rothschild mengirim seorang agen, Jacob Schiff, yang dijuluki The God of Wall Street. Jacob Schiff kemudian membiayai semua konglomerat Amerika saat ini. Rockefeller, JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, US Steel, semua lahir dari tangan agen Rothschild yang brilian ini. Jacob Schiff, The God of Wall Street. Dari sinilah lahir apa yang kita sebut sebagai elit global. Sejak awal abad 20 itu, Rothschild lebih banyak ada di belakang layar. Yang tampil dominan adalah Rockefeller dan JP Morgan. Jangan harap lihat nama-nama mereka sebagai daftar orang terkaya dunia versi Forbes, Fortune, dan lain-lain. Itu semua dihitung dari pajak. Elit global justru menyembunyikan aset-aset mereka. Mereka yang punya bank-bank di Swiss, Cayman Island, dan lain-lain. Surga penyimpanan uang bagi para koruptor dan mafia. Seperti dijelaskan di awal, setelah konsesi Second Bank of US berakhir 1835, Amerika tak lagi memiliki bank sentral. Uang dolar diterbitkan oleh bank-bank daerah dan oleh pemerintah. Bagaimana caranya supaya Amerika punya bank sentral swasta lagi? Elit global menerapkan strategi menciptakan kekacauan untuk mengegolkan agenda. Order out of chaos. Taktiknya adalah problem, reaksi, solusi. Bikin problem atau krisis. Rekayasa reaksi, propaganda lewat media. Dan pura-pura menawarkan solusi. Padahal solusi itu adalah agenda yang sudah dirancang dari awal. Bankster ini sama seperti preman pinggir jalan. Bagaimana caranya supaya preman dapat duit dari kendaraan yang lewat? Dia bikin problem, tebar paku di jalan. Begitu ada kendaraan kempes, bannya kena paku, dia bereaksi, pura-pura menawarkan solusi, jasa tambal ban, sambil getok minta harga tinggi. Padahal memang itu agendanya dari awal. Taktik membuat bank sentral swasta persis seperti itu. Amerika sudah 75 tahun tak punya bank sentral sejak dibubarkan tahun 1835. Bagaimana caranya supaya ada bank sentral swasta lagi? Problem, reaction, solution. Tahun 1907 mereka bikin problem. Jacob Schiff pidato di Kongres, kalau tak ada bank sentral maka perekonomian Amerika akan runtuh. Setelah itu JP Morgan dan Rockefeller bikin isu seolah-olah ada bank yang kesulitan likuiditas. Terciptalah ras beneran, Panic 1907. Begitu mudahnya membohongi orang-orang sebab JP Morgan dan Rockefeller memiliki media-media cetak. Rakyat Amerika panik, tercuci otaknya. Memang betul harus ada bank sentral, pikir mereka. Maka ditunjuklah Nelson Aldrich, mertua Rockefeller, sebagai ketua komite penyusunan undang-undang bank sentral di Senat. Cerita selanjutnya adalah apa yang Anda saksikan di awal episode ini. Itu sebabnya Undang-Undang Federal Reserve 1913 disetujui. Janji sorga untuk menstabilkan moneter dan mengembangkan bisnis. Hasilnya, langsung Perang Dunia I beberapa bulan kemudian, 1914. Tak akan ada perang dunia jika tak ada yang mendesain. Order out of chaos. Problem, reaction, solution. Apa agenda rekayasa Perang Dunia I? Dendam lama Rothschild. Gulingkan kerajaan Rusia. Bunuh Tsar beserta keluarganya. Sebuah negara tak bisa disebut sebagai negara yang berdaulat jika tak ada pengakuan dari negara lain. Begitu pula dengan negara baru, komunis Uni Soviet. Coba Anda cek, negara mana yang pertama kali mengakui kedaulatan Uni Soviet? Inggris, tahun 1922. Negeri Nathan Rothschild. Sumpahnya terkabul untuk membunuh Tsar beserta keluarganya. Soviet adalah negara rekayasa ciptaan Rothschild lewat paham komunisme yang diciptakan oleh cucu sepupu istri Nathan Rothschild, Karl Marx. Jadi jangan heran jika Soviet dan Amerika Serikat kompak sama-sama bikin space program palsu. Program angkasa luar dibutuhkan oleh para elit di Amerika dan di Soviet supaya anggaran defisit dan utang pada bank sentral swasta. Mereka tak peduli dengan rakyatnya. Begitu Soviet bangkrut tahun 1989, coba lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Gorbachev, New World Order. Dunia ini panggung sandiwara cerita